menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. PLT Kakan Kemenak Kota Banda Aceh, Dr. Aida Rina Elisifa BACCMM, mewujudkan program audit antar satker sebagai model inovasi praktik baik menuju performa kantor Kementerian Agama Kota Banda Aceh yang efektif, efisien, jujur, transparan, dan bertanggung jawab. Kegiatan kita ini terkait dengan audit dokumen TUSI, salah satunya adalah dalam rangka melihat bahwa setiap unit saker tentu ada TUSI pokok dan setiap TUSI itu pasti mengeluarkan dokumen-dokumen. Nah, apakah kita sebagai pelaksana atau ASN mampu mengendalikan dokumen-dokumen itu tersebut ya? Mungkin banyak pekerjaan yang kita lakukan tapi sayangnya kita tidak mampu mengeluarkan dokumen kita. Dan diantara tujuan yang lain adalah dengan adanya audit silang antar saker kita semua ini, kawan-kawan kita dapat melihat bagaimana tugas-tugas yang dilaksanakan kawan-kawan kita walaupun dalam satu kantor kita ada 4 saker ya. Nah, dari sini kita bisa juga introspeksi kepada diri kita sendiri ya. Ternyata kawan-kawan kita juga mampu merapikan dokumen seperti sesuai dengan ketentuan atau arahan yang sudah kita sepakati bersama ya. Sebagai contoh kalau kita bisa lihat di sini ada bendahara kami yaitu Bapak Salman. Bapak ini adalah bendahara Sekjen yang lagi mengaudit buku kas umum Saker Bimas ya. Pak Salman, coba boleh diceritakan bagaimana hasil potret Pak Salman terhadap laporan untuk bendahara BKU Bimas. Ini sudah dijilid, sudah sangat rapi, ini sudah dijilid dalam bentuk buku, cuma masih ada kekurangan sedikit, tapi ini bukan suatu permasalahan yang berat. Ini cuma mungkin kelupaan bendahara, itu masih adanya tanda tangan KPA yang belum ditandatangani, kemudian juga stempel mungkin juga ada yang lupa. Kemudian saran dari kami itu untuk berita acara rekonsiliasi bendahara dengan KPA, LPJ bendahara, bar penutupan kas dan rekening korannya ini sebaiknya digabungkan menjadi satu dengan buku kas umum. Ini dokumen absen 2021 karena ada audit hari ini dengan Sekjen. Nah, ada audit internal gitu. Ya, jadi itu salah satu bukti sebelum BPK atau inspektorat hadir ke kantor kita, tapi kawan-kawan kita sudah mampu memberikan masukan kepada kawan-kawan kita sendiri. Nah, di sini juga kalau kita lihat ya, bersama kita ada Ibu Hani yang juga melakukan verifikasi terhadap laporan keuangan Saker Bimas. Oke, Bu Hani boleh sedikit diberikan masukan bagaimana hasil audit dokumen untuk Saker Bimas? Di sini hasil dari pemantauan kita. Secara garis besar laporan keuangannya sudah disusun dengan baik, sudah dijilid, semester 1 ada, yang tahunan juga ada. Jadi laporan kita ini sudah dijilid, jadi judulnya ada ya? Ya, judulnya ada, kode sakernya ada, tahun anggarannya pun ada. Benar, Sudah mudah diidentifikasikan. Betul, Nah, oke. Hanya saja mungkin urutan dari dokumen yang disusun di dalam buku ini harus ada perbaikan sedikit yang nanti akan kita sesuaikan dengan satker-satker yang lain. Oh, bagus. Oke. Jadi mungkin susunan dari dokumen-dokumen di dalamnya Bu yang masih kurang rapi, nanti perlu kita susun seperti misalnya bar rekon letaknya harusnya di awal, lalu baik. Ya. Nah, jadi hanya susunan itu saja. Oh ya, bagus. Baik. Secara garis besar sudah oke sih Bu. Sudah baik ya, sudah mudah dibaca ya. Jika BPK datang, insya Allah kita siap. Oke, baik. Terima kasih Bu Hani. Oke. Ya, Bu Ratna, bagaimana audit untuk dokumen absensi surat masuk dan surat keluar? Ya. Oke. Kebetulan absensi dan surat masuk serta surat keluar dari Bimas yang kebetulan
bagian dari tugas saya. Secara umum sudah lengkap dan ada hanya sedikit mungkin boleh kita kasih masukan gitu Bu ya. Contohnya untuk surat keluar dan surat masuk ini untuk logonya sudah bagus, tapi kalau bisa dicantumkan TA-nya tahun anggaran. Oh, TA tahun anggaran. Oke, jadi labelnya sudah ada, logonya sudah ada, namanya sudah di-print, tapi hanya tahun anggaran yang belum. Kenapa saya bilang begitu? Karena di dalam ini bercampur 2021, 2022. Barangkali yang pertama bisa kita lihat barangkali dari arsip-arsip ini kalau kita buka ya, sudah terdokumentasi dengan rapi ya. Ada judulnya, ada tahunnya, ada logonya, dan juga ada pembatas-batas antara bulan ke bulan dan tahun ke tahun. Dalam kegiatan ini, objek yang akan diperiksa adalah dokumen basic yang telah kita sepakati bersama, kemudian ada dokumen tambahan, ya itu sesuai dengan tusi masing-masing ya. Dokumen basic yang kita sepakati bersama seperti misalnya Perkin, DIPA, laporan keuangan, kemudian surat masuk, surat keluar, ya notulen rapat itu basic yang harus ada. Sementara yang untuk tambahan tentu saja untuk Saker Sekjen, PHU, Bimas, dan juga Pendis berbeda dokumen-dokumennya. Nah, itu adalah dokumen tambahan ya. Untuk Sekjen aja untuk audit dokumen TUSI ada 33 dokumen yang diaudit. Sementara untuk Bimas di sini ada 18 dokumen yang diaudit. Tentu masing-masing berbeda. Siap mengaudit tim Sekjen. Yes. Di sini posisi Sekjen adalah sebagai auditor ya yang mengaudit Saker Bimas. Tapi dalam pengawasan secara keseluruhan kita ada duta akrual dan juga duta BMN Kemenak Kota Banda Aceh. Yaitu kalau kita lihat di sini ada Pak Reda dan juga Pak Farijal. Beliau-beliau inilah yang mengawasi berjalannya kegiatan ini ya. Jadi nanti ke depannya laporan kami serahkan kepada duta akrual dan BMN yang kemudian akan dikompilasi dan menjadi sebuah laporan kegiatan. Ya, untuk kegiatan ini duta akrual dan BMN Kemenak Kota posisinya di atas para kasih atau auditor Saker ya. Setelah saya melihat seluruh dokumen yang ada baik Perkin maupun DIPA, baik DIPA revisi dan sebagainya, alhamdulillah ini sudah sangat lengkap. Segala sesuatunya yang kita lakukan ini adalah memang sesuai dengan petunjuk dan arahan pimpinan untuk meletakkan pada tempatnya sesuai dengan kebutuhan. Dan ini berdasarkan apa yang Bapak. Hasil yang diharapkan di sini bahwa teman-teman di lingkungan Kemenak Kota Banda Aceh, walaupun kita satu kantor, kadang-kadang kita tidak memperhatikan apa tugas kawan-kawan kita semuanya. Kita datang setiap hari dan pulang sesama kawan, tapi kita tidak memperhatikan kawan-kawan di sekitar. Ternyata mereka juga melakukan tugas-tugas yang sangat luar biasa. Dan mungkin juga dalam kegiatan ini kita harus introspeksi diri. Ternyata kita tidak melakukan menghandle dokumen dengan sebaik-baiknya. Bagaimana dengan teman-teman yang lain. Jadi itu nilai-nilai yang sebenarnya yang ingin kita ambil dalam kegiatan ini.